Perjalanan cinta yang penuh dengan ketegangan, harapan, dan ketakutan, dijodohkan dengan seseorang yang tampak sempurna, tetapi ternyata menyimpan rahasia yang mengubah segalanya. Apakah cinta yang kuat bisa mengatasi ketidakpastian dan ketakutan? Temukan jawaban dalam kisah ini, di mana setiap keputusan membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Jangan lewatkan cerita penuh drama dan emosi yang akan membuat hati Anda terhanyut. Assalamualaikum, teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita seru dan penuh hikmah kali ini, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita lanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan komen dari daerah mana kalian berasal. Ya, jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita selalu mendapatkan keberkahan. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, simak ceritanya. Rina hidup dalam kesederhanaan. Sejak kecil, dia selalu menjalani hari-harinya dengan penuh kerja keras. Ayahnya adalah seorang petani, sementara ibunya membantu di rumah dengan merawat kebun kecil dan mengurus keluarga. Mereka tinggal di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Rina sangat mencintai keluarganya, meskipun mereka tidak memiliki banyak uang. Kita mungkin bukan orang kaya, tapi kita kaya akan kebahagiaan, kata ibunya dengan penuh kebanggaan. Setiap pagi, Rina bangun lebih awal untuk membantu ibunya menyiapkan sarapan dan merawat ayam-ayam mereka. Namun, meskipun kehidupannya sederhana, ada sesuatu yang selalu mengganjal dalam hatinya. Rina selalu merasa ada harapan besar yang menunggunya di luar sana, sesuatu yang lebih dari kehidupan yang bisa ditawarkan oleh desanya. Harapan itu datang ketika suatu malam ibunya berkata dengan serius, "Rina, nanti kamu dijodohkan dengan anak majikan kita." Rina merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan keputusan ini. "Tapi ibu, aku belum siap," kata Rina, suaranya penuh ketakutan. Ibunya hanya tersenyum. "Jodoh sudah diatur, nak. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kehidupanmu." Rina terdiam. Dalam hatinya, rasa cemas dan ragu terus berkembang. Keesokan harinya, Rina bertemu dengan Arman, anak dari majikannya. Pada awalnya, dia merasa canggung. Arman adalah sosok yang sangat tampan, dengan postur tubuh tinggi dan wajah yang tampaknya sempurna. Dia mengenakan pakaian rapi, lengkap dengan dasi yang membuatnya terlihat seperti pria mapan. Rina merasakan sedikit ketegangan ketika pertama kali berhadapan dengannya. "Apa kabar, Rina?" tanya Arman dengan suara lembut, namun ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya. Meskipun sikapnya sopan, Rina merasa ada sesuatu yang hilang dari interaksi mereka. Arman tampak baik hati, tetapi Rina merasa seperti ada tembok yang menghalangi percakapan mereka. Mereka berbicara sebentar, namun Arman lebih banyak diam dan sesekali memandang ke bawah, seolah-olah tidak nyaman dalam situasi tersebut. Rina mulai merasa aneh, karena meskipun Arman tampak sangat baik, ada sesuatu yang tidak terlihat pada dirinya. Seiring pertemuan-pertemuan berikutnya, Rina semakin penasaran dengan Arman. Ternyata, meskipun Arman selalu tampak normal di luar, ada sisi lain yang jarang orang ketahui. Dia memiliki gangguan mental yang cukup serius. Hanya beberapa orang terdekat yang tahu tentang kondisi ini, dan Rina menjadi salah satu yang tak sengaja mengetahui rahasia tersebut. Hari-hari berlalu, dan Rina semakin sering berinteraksi dengan Arman. Meski dia merasa cemas, Rina tak bisa mengelak dari perasaan bahwa ada sesuatu yang baik dalam diri Arman. Meskipun dia merasa ragu, hati kecilnya berkata bahwa Arman adalah pria yang baik. Hanya saja terkadang ia bisa menjadi agak aneh. Arman seringkali mengungkapkan kasih sayangnya dengan cara yang halus, mengajaknya pergi jalan-jalan ke taman atau sekadar duduk bersama sambil berbicara tentang hal-hal kecil. Pada suatu sore yang cerah, mereka duduk di bangku taman, berbicara tentang kehidupan mereka. "Aku merasa sangat senang bisa mengenalmu, Rina," kata Arman dengan tulus. "Aku merasa seperti kita memiliki banyak kesamaan." Rina tersenyum, meskipun di dalam hatinya, ia masih merasakan ketidakpastian. Arman terlihat begitu perhatian, tetapi ada kalanya ia bisa berubah menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Ketika mereka berbicara,
Terkadang ada sesuatu yang mengganggu Arman, sesuatu yang membuatnya tiba-tiba diam atau bahkan berbicara dengan cara yang tidak masuk akal. Rina mulai khawatir tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Arman. Apa yang sebenarnya dia rasakan? Pikir Rina, mencoba untuk memahami lebih dalam ke dalam diri Arman yang misterius. Rina mulai mendengar cerita dari ibu Arman, yang menjelaskan bahwa Arman memiliki gangguan mental yang tidak banyak orang tahu. Ibu Arman bercerita dengan penuh kekhawatiran. Arman memang memiliki masalah, Rina. Dia baik hati, tetapi kadang-kadang emosinya tidak stabil. Dia bisa tampak normal, tetapi ada saat-saat ketika dia bisa meledak tanpa alasan yang jelas. Rina terkejut mendengar hal ini. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi aku melihatnya sangat normal, kata Rina ragu. Ibu Arman hanya menghela napas. Itulah yang membuatnya sulit dipahami. Di luar, dia tampak seperti orang biasa. Tapi kadang-kadang, emosinya bisa menguasainya. Kamu harus ekstra hati-hati. Rina merasa ada beban berat yang tiba-tiba menimpanya. Bagaimana aku bisa menghadapi ini? Pikirnya, bingung. Ia merasa tidak siap dengan kenyataan ini, namun perasaan cinta yang mulai tumbuh dalam dirinya membuatnya enggan untuk menyerah begitu saja. Aku harus bisa membantu Arman, kata Rina dalam hati. Setelah mendengar cerita tersebut, Rina merasa terombang-ambing antara perasaan cintanya terhadap Arman dan ketakutannya terhadap sikap Arman yang bisa berubah-ubah. Rina merasa bingung apakah dia bisa mencintai seseorang yang tidak stabil emosinya. Apakah aku cukup kuat untuk menjalani hidup bersamanya? Pikir Rina. Namun, di sisi lain, Rina juga merasa kasihan pada Arman. Dia tahu bahwa Arman tidak bisa mengendalikan emosinya, dan itu bukan salahnya. Arman seringkali menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap Rina, berusaha menjaga dan melindunginya dengan sepenuh hati. Aku akan selalu ada untukmu, Rina. Kamu tidak perlu takut, kata Arman dengan penuh keyakinan, meskipun Rina merasa sedikit ragu. Di satu sisi, Rina ingin percaya pada kata-kata Arman, namun di sisi lain, ketidakpastian yang ada membuatnya terus berpikir dua kali. Apa yang sebenarnya terjadi pada Arman? Bagaimana aku bisa memahami dan mendampinginya? Rina merasa terjebak dalam perasaan yang saling bertentangan. Meskipun Rina tahu bahwa Arman memiliki gangguan mental yang cukup serius, ia tetap merasa terikat dengannya. Rina merasa cemas dengan kenyataan bahwa kadang-kadang Arman bisa kehilangan kendali, tetapi di lain sisi, ia juga merasa bahwa Arman adalah orang yang baik hati. Semakin lama, Rina semakin menyadari bahwa perasaan yang muncul dalam dirinya bukan hanya rasa kasihan, tetapi juga rasa cinta yang semakin dalam. Namun, di tengah rasa cintanya, Rina tidak bisa mengabaikan rasa takut yang sering menguasainya. Beberapa kali, Arman meluapkan emosinya secara tiba-tiba. Suatu malam, mereka sedang makan malam bersama di meja makan. Tanpa alasan yang jelas, Arman tiba-tiba berdiri dan memarahi Rina, membuatnya kaget. Kenapa kamu selalu diam saja, Rina? Apa yang salah denganmu? Teriak Arman dengan suara penuh amarah. Rina yang terkejut hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Arman, kenapa kamu marah? Aku tidak mengerti, kata Rina dengan suara gemetar. Arman menatapnya dengan tatapan penuh emosi, lalu tiba-tiba menurunkan suaranya. Maafkan aku, Rina. Aku tidak tahu kenapa aku bisa seperti ini. Rina hanya bisa menunduk, merasa bingung. Kenapa ini terjadi padaku? Apakah aku bisa menghadapinya? Pikir Rina dalam hati. Setelah kejadian itu, Rina merasa sangat tertekan. Ia bertanya-tanya apakah ia mampu melanjutkan hidup bersama Arman. Namun, meskipun perasaan takut dan cemas menguasai hatinya, Rina tidak bisa begitu saja meninggalkan Arman. Ia merasa bahwa ada sisi lain dari Arman yang begitu penuh kasih dan perhatian. Setiap kali Arman marah, ia selalu meminta maaf dengan cara yang sangat tulus. Maafkan aku, Rina. Aku benar-benar tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Aku sangat mencintaimu, kata Arman dengan penuh penyesalan, seolah ingin memperbaiki semuanya. Rina merasa kasihan padanya. Ia ingin sekali memberikan dukungan, tetapi di sisi lain, ketakutannya semakin besar. Apakah aku bisa terus seperti ini, memberikan pengertian dan kesabaran padanya? Pikir Rina, yang merasakan dilema yang semakin berat.
Meskipun ia ingin berusaha, ia tidak tahu seberapa lama ia bisa bertahan dengan tekanan ini. Namun, Rina tetap mencoba untuk menjadi pendamping yang baik bagi Arman. Aku akan tetap ada untukmu, Arman, bisiknya suatu malam setelah Arman meminta maaf lagi. Seiring berjalannya waktu, Arman berusaha keras untuk mengendalikan emosinya. Ia sering meminta Rina untuk berbicara dengannya tentang perasaan mereka, berharap bisa memperbaiki hubungan mereka. Namun, meskipun Arman berusaha, Rina tetap merasakan ketegangan yang selalu mengintai. Aku tahu aku bisa lebih baik, Rina. Aku akan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi, kata Arman dengan penuh keyakinan. Rina melihat kesungguhan di matanya, tetapi di hati kecilnya, ia tetap merasa ragu. Arman yang dulunya tampak sangat penuh kasih kini menjadi sosok yang penuh dengan ketegangan batin. Rina merasa bimbang, apakah dia harus terus bertahan ataukah berpisah dengan Arman demi kedamaian hatinya. Aku takut kalau aku terus begini, aku akan kehilangan diriku sendiri, pikir Rina. Ia merasa terjebak dalam perasaan cinta dan takut yang tak dapat dipisahkan. Namun, Rina bertekad untuk tetap berusaha. Ia terus memberikan dukungan pada Arman, berharap suatu hari nanti hubungan mereka akan menjadi lebih baik. Pada suatu malam yang dingin, Rina memutuskan untuk berbicara dengan ibu Arman tentang perasaannya. Ia merasa semakin tertekan dengan keadaan yang ada. Ibu, aku tidak tahu bagaimana melanjutkan hubungan ini. Aku mencintai Arman, tapi aku juga takut, kata Rina dengan suara bergetar. Ibu Arman menatapnya dengan penuh pengertian. Rina, aku tahu ini tidak mudah. Tetapi, kamu harus sabar. Arman mungkin tidak bisa mengendalikan emosinya, tetapi dia berusaha untuk berubah. Jika kamu benar-benar mencintainya, kamu harus memberinya kesempatan untuk membuktikan bahwa dia bisa menjadi lebih baik, kata Ibu Arman dengan lembut. Rina merasa sedikit lega setelah mendengar kata-kata Ibu Arman, tetapi perasaan takutnya tidak hilang begitu saja. Bagaimana aku bisa terus sabar jika aku tidak merasa aman? Pikir Rina. Ia merasa terombang-ambing antara perasaan cinta dan ketakutan. Ia tahu bahwa Arman membutuhkan waktu untuk sembuh. Tetapi apakah dia cukup kuat untuk menunggu? Di tengah kebingungannya, Rina berusaha untuk lebih mendalami perasaannya terhadap Arman. Ia mencoba untuk mengingat kembali semua momen indah yang mereka lewati bersama. Namun, di sisi lain, Rina tidak bisa mengabaikan perasaan takut yang semakin mendalam. Ia mulai merasa bahwa cinta itu bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang menjaga diri sendiri. Apakah aku terlalu naif? Pikir Rina. Suatu malam, setelah percakapan panjang dengan Arman, Rina merasa ada perubahan kecil dalam dirinya. Arman tampaknya semakin terbuka dengan perasaannya dan lebih banyak berbicara tentang masa lalunya yang penuh kesulitan. Aku ingin berubah untukmu, Rina. Aku tahu aku bisa melakukannya, kata Arman dengan penuh tekad. Rina merasakan kehangatan dalam kata-katanya, namun di dalam hatinya tetap ada keraguan yang besar. Aku ingin percaya padamu, Arman. Tapi bagaimana jika aku terluka? Pikir Rina. Ia merasa bingung, apakah cinta ini cukup untuk mengatasi segala halangan yang ada? Hari demi hari berlalu, dan meskipun Rina berusaha keras untuk menerima kenyataan hidupnya bersama Arman, perasaan cemas dan takut selalu menghantui hatinya. Setiap kali Arman menunjukkan kasih sayangnya, ada bagian dalam hati Rina yang merasa ragu. Apakah aku sudah cukup kuat untuk menghadapinya? Pikir Rina, berulang kali. Arman selalu berusaha untuk memperbaiki diri, tetapi emosi yang meledak-ledak tak dapat begitu saja dihilangkan. Suatu malam, Rina duduk bersama Arman di ruang tamu, ketika suasana menjadi sangat tegang. Arman tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan suara keras. Kenapa kamu selalu menghindar dari aku, Rina? Apa salahku? Rina terkejut, dan hatinya berdebar kencang. Ia tak tahu apa yang telah memicu kemarahan Arman kali ini. Arman, aku tidak menghindar dari kamu. Aku hanya merasa takut ketika kamu marah seperti ini, jawab Rina dengan suara gemetar. Arman mendekat dengan cepat, matanya terlihat penuh dengan kebingungan. Aku tidak ingin menyakiti kamu, Rina. Aku hanya merasa sangat cemas. Aku takut kehilangan kamu, kata Arman, meraih tangan Rina dan memeluknya erat. Rina merasa terperangkap dalam pelukannya,
Hatinya bercampur antara kasihan dan rasa takut. Apa yang harus aku lakukan, Arman? Pikir Rina dalam hati. Keesokan harinya, Rina merasa hancur. Ia merasa bingung apakah ia bisa terus hidup dalam pernikahan yang penuh dengan ketidakpastian ini. Pagi itu, saat Arman tidur, Rina duduk di jendela sambil memandang keluar, merenung. Ia tidak tahu apakah ia cukup kuat untuk terus memberikan kesempatan kepada Arman. Namun, di sisi lain, Rina merasa sangat kasihan kepada Arman yang selalu berusaha untuk berubah, meskipun kesulitan itu seolah tak pernah berakhir. Pagi itu, Arman bangun dan melihat Rina duduk sendirian. Ia mendekati Rina dengan penuh ketulusan. Rina, aku tahu aku sudah banyak menyakitimu. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki diri, kata Arman, suaranya penuh penyesalan. Rina menatap Arman dengan mata yang penuh dengan air mata. Aku ingin percaya padamu, Arman, tapi aku juga takut kalau ini semua hanya sementara, jawab Rina, suaranya nyaris tak terdengar. Arman mendekat dan memegang tangannya. Aku tidak akan pernah menyerah, Rina. Aku akan berjuang untuk kita, ucap Arman dengan penuh harapan. Rina merasa hatinya terbuka sedikit, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Meskipun Rina merasa terombang-ambing, ia memutuskan untuk tetap memberi kesempatan kepada Arman. Setiap kali Arman menunjukkan perasaan bersalah, ia merasa kasihan, tetapi ia juga tahu bahwa ini bukanlah hubungan yang mudah. Rina mencoba untuk terus memberikan perhatian dan dukungan kepada Arman, berharap dia bisa mengatasi kesulitannya. Namun, di tengah ketegangan itu, Arman menunjukkan kemajuan. Suatu sore, saat mereka sedang duduk berdua di teras rumah, Arman tiba-tiba berkata, Rina, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai kamu. Kamu sudah banyak berkorban untukku, dan aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu. Rina tersentuh mendengar kata-kata Arman. Aku akan selalu ada untuk kamu, Arman, tapi aku juga butuh kamu untuk mengubah dirimu, jawab Rina dengan penuh ketulusan. Mereka saling berpandangan, dan meskipun ada ketakutan dalam hati Rina, ia merasa sedikit tenang. Arman, meskipun penuh dengan ketidakpastian, mulai menunjukkan perubahan yang positif. Rina mulai merasa bahwa ia bisa bertahan lebih lama lagi dalam hubungan ini. Namun, meskipun ada perubahan kecil, Rina tak bisa menahan rasa takutnya yang semakin dalam. Suatu malam, saat mereka sedang berbincang, Arman tiba-tiba marah lagi. Kenapa kamu selalu menghindar dari aku, Rina? Teriak Arman, matanya dipenuhi dengan kebingungan dan kemarahan. Rina merasa terkejut dan takut. Arman, aku tidak menghindar. Aku hanya merasa cemas ketika kamu berteriak seperti itu, jawab Rina dengan suara gemetar. Arman berdiri dengan wajah penuh amarah, lalu tiba-tiba berubah menjadi sosok yang sangat rapuh. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan diriku. Aku ingin berubah, Rina, tetapi aku takut kalau aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri, kata Arman dengan penuh penyesalan. Rina merasa sangat kasihan pada Arman, tetapi ia juga takut untuk melanjutkan hubungan ini. Apakah aku harus terus sabar? Pikir Rina dalam hati, bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Perasaan takut dan cinta saling bercampur dalam dirinya. Rina mulai merasa bahwa ia harus membuat keputusan penting. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Arman masih ada, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, Rina memutuskan untuk berbicara dengan ibu Arman. Ibu, aku merasa terjebak. Aku mencintai Arman, tetapi aku takut, kata Rina dengan suara bergetar. Ibu Arman memandangnya dengan penuh perhatian. Rina, aku tahu ini tidak mudah. Kamu harus memutuskan apa yang terbaik untukmu. Arman memang sedang berjuang dengan dirinya sendiri, tetapi kamu juga harus menjaga dirimu, jawab ibu Arman dengan lembut. Rina merasa sedikit lega mendengar kata-kata ibu Arman. Namun, ia tahu bahwa keputusan yang harus diambil tidaklah mudah. Apakah aku siap untuk terus bersama Arman? Pikir Rina, yang merasa bingung dan terombang-ambing antara cinta dan ketakutan. Rina merasa terhimpit oleh banyaknya pilihan yang ada di depannya. Di satu sisi, ia ingin memberikan kesempatan kepada Arman, tetapi di sisi lain,
Rasa takut yang mendalam membuatnya tidak bisa begitu saja mengabaikan kenyataan bahwa hubungan mereka selalu penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian. Rina akhirnya membuat keputusan untuk melangkah lebih jauh, untuk melihat apakah Arman benar-benar bisa berubah, meskipun ia tahu bahwa jalan di depan mereka tidak akan mudah. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras, Arman mengungkapkan perasaannya lagi. Rina, aku tahu aku banyak membuatmu menderita. Tapi aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu lebih dari apapun. Aku akan berjuang untukmu, untuk kita, kata Arman dengan mata penuh harap. Rina menatap Arman dalam diam, mencoba merasakan setiap kata yang diucapkan. Aku ingin percaya padamu, Arman, jawab Rina dengan suara penuh ketulusan, tetapi juga ada keraguan yang samar-samar dalam kata-katanya. Arman tersenyum, meskipun ia tahu betul bahwa Rina sedang berjuang dengan rasa takutnya. Namun, pada saat yang sama, Rina merasa ada sedikit kedamaian dalam hatinya. Ini keputusan yang sulit, pikir Rina, tetapi aku akan mencobanya. Namun, meskipun Rina mencoba untuk terus memberi kesempatan, ketegangan yang ada tak bisa hilang begitu saja. Pada malam hari, setelah pertemuan yang penuh harapan itu, Arman kembali menunjukkan sisi gelapnya. Rina merasa cemas karena Arman tiba-tiba kehilangan kontrol dirinya. Mereka berada di ruang tamu, dan Arman mulai berbicara dengan nada yang keras. Kenapa kamu selalu membuatku merasa seperti ini, Rina? Teriak Arman, suaranya penuh dengan frustrasi. Rina terkejut dan merasa gemetar. Arman, kenapa kamu harus seperti ini? Rina mencoba menenangkan Arman, tetapi ia tidak bisa mengendalikan emosi Arman yang semakin tak terkendali. Aku tidak ingin membuat kamu takut, kata Arman dengan nada yang lebih lembut setelah ia meredakan amarahnya. Tetapi, meskipun kata-kata itu terdengar penuh penyesalan, Rina merasa hatinya hancur. Ia merasa takut sekali jika Arman tidak bisa mengendalikan emosinya lebih lama lagi. Dalam hatinya, ia mulai merasakan ketegangan yang semakin kuat. Apakah aku bisa terus seperti ini? Pikir Rina, bertanya-tanya apakah ia harus melanjutkan pernikahan ini atau tidak. Setelah kejadian itu, Rina merasa semakin terhimpit oleh perasaannya. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Aku mencintainya, tapi aku takut kehilangan diriku sendiri, pikirnya. Rina merasa bingung apakah ia bisa terus menjalani hidup bersama Arman, yang meskipun memiliki niat baik, selalu berjuang dengan emosinya sendiri. Ia pun mulai mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Pada suatu malam, ia memutuskan untuk berbicara dengan ibu Arman lagi. Ibu, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku mencintai Arman, tetapi aku juga takut, kata Rina dengan suara penuh keputusasaan. Ibu Arman menatapnya dengan penuh perhatian. Rina, tidak ada yang bisa memaksamu untuk terus bertahan jika kamu merasa tidak aman. Kamu harus menjaga diri dan hati kamu juga. Tetapi, jika kamu masih mencintainya, maka kamu harus tetap ada untuknya, dengan syarat dia juga berusaha berubah, jawab Ibu Arman dengan bijaksana. Rina merasa sedikit terobati dengan kata-kata Ibu Arman, tetapi ia juga merasa bahwa ini adalah ujian terberat dalam hidupnya. Aku harus memilih antara cinta dan ketakutan, pikir Rina, merasa berat sekali hati ini. Pada akhirnya, Rina memutuskan untuk memberikan Arman satu kesempatan terakhir. Ia ingin percaya bahwa Arman bisa berubah, meskipun ia tahu perubahan tersebut tidak akan datang dengan mudah. Suatu sore, mereka duduk berdua di taman rumah, seperti pertama kali mereka bertemu. Rina, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih baik. Aku tahu aku banyak membuatmu menderita, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu dengan sepenuh hati, kata Arman dengan penuh ketulusan. Rina menatapnya dengan hati yang penuh keraguan, tetapi ia juga merasa ada secercah harapan. Aku juga mencintaimu, Arman. Aku akan mencoba untuk percaya padamu, jawab Rina dengan penuh keyakinan. Meskipun masih ada ketakutan di dalam dirinya, Rina merasa bahwa dia harus memberikan Arman kesempatan ini, meskipun dengan hati yang berat. Ini adalah keputusan besar, tapi aku harus mencobanya, pikir Rina. Ketegangan yang selama ini terasa mulai mereda sedikit, dan untuk pertama kalinya, Rina merasa ada sedikit kedamaian dalam hatinya. Malam itu, setelah percakapan mereka di taman, Rina merasa sedikit lebih tenang. Arman berjanji untuk berusaha lebih keras.
Meskipun Rina tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, ia merasa bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar. Aku akan berjuang untukmu, Arman, kata Rina dalam hati, menguatkan dirinya sendiri. Meskipun hari-hari ke depan akan penuh dengan tantangan, Rina merasa bahwa cinta yang mereka miliki cukup kuat untuk menghadapinya. Ia tahu bahwa tidak ada hubungan yang sempurna, tetapi dengan kesabaran dan pengertian, mungkin mereka bisa melewati segala ujian yang datang. Di saat itu, meskipun masih ada rasa takut dan cemas, Rina merasa sedikit lega. Semoga semuanya akan baik-baik saja, pikirnya, menatap malam yang penuh bintang. Mungkin, hanya waktu yang akan memberitahu apakah cinta mereka bisa bertahan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.